Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia itu yo ono sae lah. Wong-wong dia yo darani ra salah nggih. Ono tak golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maur. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzaldah. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulatai. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf lho. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang kula. Nanti ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Diki ampun kapundhut. Nah, Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku khote Mbah Hamid mergi. Mbah Hamid itu misanane Mbah kula. Mbah Mus. Nah, sing nom-nom ngundang niku nggih. Ya ra dikualat. Mboten krana napa-napa kula niku nyen kiye tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten. Tak pamar sih yo ora petarung ya. Tarung ya kan. Wonten mawon korban ini wonten mawon sing mboten san. Tapi itu saya lah memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane ku ndelok wong wedok saya kata aurat lho, kok iso roh iki. Kula niki nggih wae niki ngaji rilek mawon. Kula pancen kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho barang ngaji kok teror gak sah niku. Ayo rai-rai bingung niku kan pun kathah terus ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul, saya ulang lagi enggak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinahan menuju nikah dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan.
Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itku rokobah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon bergak kulino ngaji mangan mun. Saulah lagi, misalnya di kafaratul qotli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itqur raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah tadi itu sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi milih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini enggak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Lah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faktu raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal. Dibully ya sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, tapi penyen petarung gitu. Angger fatwa niku ono korban. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazah itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Mbah Zal itu kalau biyen gini, kiai gede nak diundang ning desa iku apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko asake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora itu kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Harus ada sudut pandang itu. Lah iya makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing ora pas salam tempel kok angel temen orang. Lho kan kalau lho kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gedhe, nek diundang desa mboten purun. Tapi teng kiai desa kula sering niliki. Oh seksine kathah pangeran nek kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru jadah seksine pangeran. Kula sering niliki kiai desa kula tiliki. Termasuk nyun sawu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Idris, kula sukani sekolah sekali kitab-kitab akidah Mbah Sabur akidah. Karena tadi, nah aku teko mulut danding desa, kas musolae mau piro. Terus digo nyamoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah itu ngentekno kotak yakin. Iku ra merakyat iki. Lah alasannya tawadhu istili pas ora ono salam tempel. Istili jaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakipan mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik umahan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon ya, aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah 50.000 sampel mesti teng kula. Mbak untuk suwiran-suwiran itu. Nah, maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau.
Lane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae ini wajah saya. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu dua. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Oke, gue seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin gue sowan terus kapan ngurus keluarganya? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasad bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat soft awal terus wali, yang guri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahil ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku tahu dangdut, meripatku tahu gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia ono wali sekepening swarga gak pendelok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang roh Stanford Jawa Timur misalnya, terus ditakoi pangeran, kue meripat yang sama, tahu bobo maksiat tau ora? Nate Gusti. Kok kudu aku? Repot. Nanti gue mau tadi cerita mah benar. Nak nglarang mati ini Pak Marzuki kersane jadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya belum maksudnya itu. Nggak mungkin gitu. Tapi memang di MUIN seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu di MUIN. Dan nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak.